Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam seri pembelajaran matematika. Di kesempatan kali ini kita bersama-sama akan membahas mengenai materi peluang, di mana yang akan kita bahas pertama kali adalah mengenai aturan pencacahan. Dan di aturan pencacahan ini, yang pertama adalah kita akan membahas mengenai metode atau cara penjumlahan dan perkalian. Sebelumnya, mari kita lihat contoh kasus seperti ini. Yang pertama adalah Rudi memiliki 3 pulpen dan 5 pensil. Pada saat akan menulis, ada berapa cara pemakaian alat tulis yang bisa digunakan oleh Rudi. Dan yang kedua adalah pada saat akan berangkat kegiatan ekstrakurikuler, Chandra mempunyai pilihan 2 celana dan 4 baju. Berapa pasangan celana dan baju yang bisa dipakai? Apa bedanya dari kedua kasus ini? Yang pertama adalah Rudi memiliki 3 pulpen dan 2 pensil. Pada saat dia akan menulis, maka pilihannya adalah dia akan menggunakan pulpen atau pensil. Tidak perlu sekaligus menggunakan pulpen dan pensil. Tetapi pada kasus yang kedua yang untuk Chandra, karena dia adalah celana dan baju, ini pasti akan digunakan dua-duanya, baik celana maupun bajunya. Jadi yang pertama untuk Rudi, dia bisa pilih salah satu antara pulpen dan pensil. Sedangkan bedanya adalah untuk yang kasus Chandra yang ini, dia harus menggunakan keduanya antara celana dan baju. Sehingga dari sini yang kasus Rudi dia adalah kasus penjumlahan, yang kasus Chandra adalah kasus perkalian. Sehingga di kasus Rudi dia akan memiliki 3 ditambah 2. Dia memiliki 5 cara pemakaian alat tulis, yaitu dari 3 pulpen dan 2 pensil. Sekali lagi, kenapa ini dijumlah? Karena masing-masing bisa memilih salah satu. Sedangkan karena di kasus Chandra ini adalah perkalian, karena dia harus menggunakan dua-duanya antara baju dan celana, maka hasil dari pasangan baju dan celana atau celana dan baju yang bisa dipakai adalah 2 kali 4 sama dengan 8. Jadi akan ada 8 cara pemasangan 2 celana dan 4 baju yang akan dipakai oleh Chandra, dan akan ada 5 pilihan alat tulis yang akan dipakai oleh Rudi. Jadi kunci sederhananya adalah apabila bisa dipilih salah satu, maka dia menjadi kasus penjumlahan. Sedangkan kalau dia harus dipakai lebih dari satu, maka dia akan perkalian. Misalkan celana dan baju ini dia harus 2, dipakai dua-duanya. Nah, ini juga apabila akan ada kasus seperti ini, ada 24 siswa dan 16 siswa pria, akan dipilih salah satu mengikuti lomba, berapa penyacaran yang dapat dilakukan. Sekali lagi, karena dipilih satu, berarti antara siswa dan siswa, 24 siswa wanita dan 16 siswa pria ini akan dipilih satu. Sehingga karena dia bisa dipilih satu, maka dia kasusnya penjumlahan. Sehingga akan ada berapa cara? Ya 24 ditambah 16 sama dengan berapa? Ya ada 40 cara pemilihan siswa. Nah, kalau yang seperti ini bagaimana? Amir harus mengucapkan hal berikut pada saat istirahat, yaitu makan siang, pergi ke kantor pos, pergi ke bank, dan membeli surat kabar. Karena ini dia adalah tidak bisa dikerjakan satu, maka dia bukan kasus penjumlahan. Nah, caranya bisa menggunakan diagram, namanya diagram Brown seperti ini. Misalkan kegiatan yang pertama dilakukan adalah makan siang, saya tulis misalkan makan siang. Kemungkinan yang kedua dia adalah ke kantor pos. Kegiatan yang ketiga dia adalah ke bank. Dan
kegiatan keempat adalah memberi surat kabar. Nah, tulisannya. Nah, kegiatan ini juga bisa berubah urutannya. Apabila yang pertama dia makan siang, bisa jadi yang kedua dialah pergi ke bank. Tuh. Pada saat kegiatan kedua ke bank, bisa jadi dia pada saat langkah yang ketiganya adalah dia bisa misalkan ke kantor pos, sedangkan surat kabar terakhir gitu. Bisa jadi setelah makan siang dia bukan ke bank tapi membeli surat kabar, baru dia ke kantor pos misalkan, baru dia ke bank gitu misalkan. Nah, kemudian ini disusun satu. Tapi tentu saja cara ini akan lama, sehingga bisa gunakan seperti ini anak-anak. Karena ada 4 kegiatan, 1, 2, 3, 4, saya bikin 4, yaitu makan siang, kantor pos, bank, dan membeli surat kabar. Jadi ada 4 kegiatan. Nah, kegiatan pertama yang dilakukan, maka masih ada 4 kegiatan yang bisa dia lakukan, Amir lakukan, yaitu makan siang, kantor pos, ke bank, dan membeli surat kabar. Sehingga untuk kegiatan yang pertama kali dilakukan, dia masih mempunyai 4 kemungkinan kegiatan. Nah, dari keempat itu, ketika salah satu sudah dikerjakan, maka pekerjaan yang kedua itu tinggal berapa pilihan? Tinggal 3. Seperti contoh yang ini. Begitu kita sudah memilih makan siang, maka kegiatan selanjutnya adalah mungkin kantor pos, mungkin ke bank, mungkin membeli surat kabar. Maka tinggal 3 kemungkinan kegiatan. Kalau ini sudah dikerjakan satu, maka tinggal berapa kemungkinan? Tinggal 2 kegiatan yang mungkin, dan yang terakhir tinggal 1 kegiatan mungkin. Nah, ini prosesnya dikalikan. 4 kali 3, 12 kali 2, 24 kali 1, 24, sehingga ada 24 cara kegiatan yang bisa dilakukan Amir pada saat istirahat siang. Artinya ada 24 cara urutan antara 4 kegiatan yang bisa dilakukan oleh Amir. Atau bisa juga seperti ini. Terdapat angka 2, 4, 5, 7, 8. Akan dibuat bilangan terdiri dari 3 angka yang tidak boleh ada angka berulang. Itu banyak bilangan yang bisa dibuat. Nah, karena terdiri dari 3 angka dan tidak boleh ada angka berulang, maka misalkan angkanya adalah 2, 4, 5, mungkin 7, 8, 2 misal, atau misalkan 4, 7, 5. Dan itu kalau kita hitung satu persatu tentu saja akan memakan waktu yang lama, sehingga caranya bisa menggunakan cara yang seperti tadi. Karena akan dibuat 3 angka, maka kita buat 3 tempat. Oke, ada berapa angkanya kita hitung? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Sehingga untuk peletakan angka yang pertama masih ada 5 kemungkinan angka yang bisa dipakai. 5 ini adalah banyaknya angka, bukan 5 sebagai angka itu sendiri. Jadi ada 5, yaitu di depan sini kemungkinannya adalah angka 2, 4, 5, 7, 8. Masih ada 5 kemungkinan angka yang bisa kita pakai. Kemudian karena sudah dipakai 1 di sini di depan, maka kan tinggal 4 kemungkinan angka yang bisa kita pakai. Karena sudah dipakai 1 angka di bagian depan, sudah dipakai 1 lagi angka yang di bagian belakang, maka yang di tengah, maka yang paling belakang ini adalah 3 kemungkinan angka yang bisa dipakai.
jadi banyaknya. 5 ini adalah kemungkinan 5 angka masih bisa dipakai, 4 ini adalah 4 kemungkinan angka yang masih bisa dipakai, dan 3 ini adalah 3 kemungkinan angka yang masih bisa dipakai. Nah, ini dikalikan saja. 5 kali 4 20 kali 3 60, maka akan ada di 60 bilangan yang bisa dibentuk dengan 3 angka yang tidak boleh ada angka berulang. Apa bedanya kasus ini? Kalau ini angkanya boleh berulang, jadi boleh misalkan 222 atau misalkan 477 atau 858. Jadi ada angka yang bisa berulang. Maka karena kita butuhnya 3, maka kita buat 3 tempat. Makanya ini kenapa disebut dengan pengisian tempat atau filling slot. Di depan sini masih ada 5 kemungkinan angka yang masih bisa dipakai, yaitu kalau nggak 2, 4, 5, 7, atau 8, sehingga masih ada 5 kemungkinan angka yang bisa dipakai. Nah, karena angkanya boleh dipakai lagi atau boleh berulang, maka di bagian tengah ini juga masih 5 angka yang masih bisa dipakai. Bagian belakang juga sama, masih ada 5 kemungkinan angka yang bisa dipakai. Ini kalau kita kalikan ketemunya adalah 125. Jadi masih ada 125 susunan bilangan terdiri 3 angka yang angkanya boleh berulang dari angka 2, 4, 5, 7, 8. Nah, beda lagi kalau seperti ini. Akan dibuat bilangan genap terdiri dari 3 angka dan tidak boleh ada angka yang berulang. Sama. Nah, kenapa dibuat 3 tempat? Karena ini ya, dari 3 angka. Kemudian ada ketentuan genap. Oke, kunci di sebuah bilangan itu genap atau ganjil adalah di tempat yang paling belakang. Jadi berapapun susunan angka, kalau ternyata di bagian paling belakang itu adalah angka genap, otomatis bilangan itu adalah bilangan genap. Sehingga kalau ada ketentuan bahwa dia harus genap, maka kuncinya adalah di sini. Sementara kalau dari angka 2, 4, 5, 7, 8 di sini, yang angka genap adalah 2, 4, dan 8. Sehingga paling belakang hanya boleh dipakai oleh 3 kemungkinan bilangan, yaitu kalau enggak 2, 4, dan 8. Nah, untuk angka selanjutnya langkahnya sama. Karena sudah dipakai angka di sini 1 ini, maka di sini tinggal 4 kemungkinan. Kok bisa, Pak? Ya, gini saja. Kalau misalkan yang di belakang kita pilih angka sebagai genap itu paling belakang angka 2, kan yang paling depan ini kemungkinannya tinggal 4, 5, 7, 8. Kemungkinan 4 angka. Sama, misalkan paling belakang ini angka 8, maka di sini masih ada 4 kemungkinan kan, 2, 4, 5, atau 7 gitu. Nah, dari 5 angka ini sudah dipakai di sini 1, sudah dipakai di sini 1, sehingga di angka tengah ini angkanya tinggal 3 yang masih bisa dipakai. Sehingga ini dikalikan lagi, ketemulah dia 36. Jadi untuk kasus ini ada 36 susunan bilangan terdiri dari 3 angka yang genap dan tidak boleh berulang dari angka 2, 4, 5, 7, 8. Nah, bagaimana kalau yang ini? Sama salahnya. Kalau tadi kalau ini kan karena dia 3, maka kita buat 3. Kalau tadi genap berarti paling belakang harus angka genap, maka kalau bilangan ini ganjil, maka paling belakang juga harus ganjil. Maka berapa kemungkinan angka paling belakang yang bisa diisi yang ganjil? 5 dan 7. Maka akan ada 2 kemungkinan
bilangan atau maaf angka yang bisa dipakai untuk membentuk angka ganjil, yaitu kalau tidak 5 ya 7, karena adanya 5 dan 7. Nah, hitungannya jangan 2, tapi untuk menghitung depan sini maka hitungannya tetap 1. Dalam artian kalau di sini saya misalkan paling belakang adalah angka 5, maka paling depan sini adalah kemungkinannya 2, 4, 7, 8 kan? Sehingga masih ada 4 kemungkinan, ini masih ada 3 kemungkinan. Sehingga ketemunya 24. Maka ada 24 bilangan terdiri 3 angka yang ganjil yang bisa disusun dari angka 2, 4, 5, 7, 8. Nah, ini nanti dibuat latihan ya. Ingat, ada ketentuan-ketentuan ini 3 angka ternyata sama dengan contoh yang tadi Bapak sampaikan, dan tidak boleh ada pengulangan. Jadi intinya dibuat dulu 3 tempat seperti ini. Kalau dia tidak ada ketentuan ganjil atau genap, maka paling belakang ini tidak pengaruh. Tapi kalau dia ada misalkan genap atau ganjil, maka kita susun dulu kemungkinan paling belakang ini ada berapa angka yang bisa dipakai. Termasuk ini kelipatan 5. Kalau kelipatan 5 berarti paling belakang itu kalau nggak angka 5, angka 0. Nah, kalau yang E kurang dari 400, berarti kuncinya di sini. Jangan sampai lebih dari 400 atau bilang ini menjadi 500 sekian atau 600 sekian atau 700 sekian atau 800 sekian. Karena apa? Karena pasti lebih dari 400. Jadi untuk yang B yaitu genap, C ganjil, dan D kelipatan 5, kuncinya di paling belakang. Tapi kalau sudah kurang dari 400, kuncinya paling depan. Karena dari situ, dari angka depannya nanti akan ketahuan dia apakah kurang dari 400 atau lebih dari 400. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan selanjutnya, kita akan masuk dulu yang namanya faktorial. Ya. Faktorial dilambangkan dengan n faktorial, tanda seru seperti ini. Ini dibacanya n faktorial. Didefinisikan sebagai n faktorial, didefinisikan sebagai perkalian bilangan dari n sampai 1 atau perkalian dari 1 sampai n dengan ketentuan bahwa kalau 0 faktorial ketemunya adalah 1. Ini sudah ketentuan ya, kesepakatan bersama. Bagaimana contohnya? Seperti ini. Namanya 5 faktorial, ya berarti 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. 120 dikalikan. 3 faktorial, ya 3 kali 2 kali 1, ketemunya 6. 4 faktorial berarti 4 kali 3 kali 2 kali 1. 24, apabila dijumlah menjadi 30. Dikalikan juga sama. Kita cari dulu hasil faktorialnya, baru kemudian dikalikan. Bagaimana dengan pembagian? Ya, secara prinsip sama. Apabila 5 faktorial dibagi 3 faktorial, berarti 5 faktorial adalah 5 kali 4 kali 3 kali 2, 1. Dan 3 faktorial adalah 3 kali 2 kali 1. Ketemuannya adalah 20. 20 itu bisa didapat dari 120 dibagi 6. Atau karena ini perkalian, maka ini bisa dihilangkan. Sehingga tinggal 5 kali 4 sama dengan 20. Nah, saya contohkan lagi. 6 faktorial. 6 faktorial itu kan berarti kan 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Hasilnya 720 misalkan. Tapi Pak Guru cuma ingin menyampaikan begini. Karena 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 itu adalah 5 faktorial. Ingat, ini 5, contoh di atas 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 adalah 5 faktorial. Maka 6 faktorial ini boleh ditulis sebagai 6
kali 5 faktorial. Boleh ditulis seperti itu ya, cara penulisan faktorialnya. Nah, sehingga karena kita punya sifat ini, cara perhitungan ini, maka misalkan kalau ada begini 7 faktorial dibagi 5 faktorial, ini bisa juga kita sederhanakan seperti ini caranya. Tidak perlu 7-nya diuraikan dari 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1, walaupun seperti itu juga boleh. Nah, cara yang mudah adalah kita buat, karena 7 lebih besar daripada 5, maka 7-nya yang kita uraikan dulu. 7 kali 6 kali 5 faktorial per 5 faktorial. Kenapa yang bagian atasnya atau pembilangnya Bapak buat menjadi 5 faktorial? Karena yang bawahnya ada 5 faktorial. Tujuannya apa? Tujuannya agar ini bisa disederhanakan, sehingga ketemu 42 dapat dari 7 kali 6. Sama juga, misalkan Pak Guru tulis 8 faktorial dibagi 5 faktorial kali 3 faktorial misalkan. Ya, ini bisa kita buat seperti ini saja. 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial. Sehingga bentuk 8 faktorialnya tidak kita perlu jabarkan sampai habis. Akan mempersingkat cara mengerjakannya. Dibagi 5 faktorial. Ini juga tidak boleh diuraikan, tujuannya untuk menghilangkan dengan yang atas. Nah, kalau ini boleh kita uraikan 3 kali 2 kali 1. Nah, kalau sudah seperti ini kan tinggal dihilangkan. Ini di bawahnya atau di penyebutnya ada 5 faktorial, di pembilangnya ada 5 faktorial, bisa kita hilangkan. Kan gitu. Ini 3 kali 2 kali 1 berapa? 6. Berarti 6 ini bisa untuk menghilangkan ini. Sehingga ini tinggal 8 kali 7 ketemunya 56. Demikian tentang aturan pencacahan. Nanti kita akan lanjutkan di pembahasan peluang bagian yang kedua. Selamat belajar.